menelaah lalu kemudian mengambil ibrah keteladanan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang saya kira bukan hanya sahabat gitu ya, bukan hanya sahabat, tetapi keluarga Rasulullah SAW. Ya. Dan tagline judul yang ini bukan judul dari saya ya, tapi saya mengiyakan, artinya ini idenya luar biasa. Saya nggak kepikir gitu ya, tapi menarik ya, dan cun sekali dengan para peserta pada sore hari ini ya, muda, cerdas, kesatria ya, dan idaman ya, atau kesatria idaman. Nah, sebab mereka yang punya 3 karakter tadi ya, muda, cerdas, kesatria, ya, tentu akan menjadi orang yang diidam-idamkan. Nah, dan inilah karakter dari sosok Ali bin Abi Thalib yang sebentar lagi akan kita telaah. Ya, jadi muda, dan memang dia muda ya, bahkan masuk Islam pada usia sangat belia 8 tahun. Cerdas ya, bawa betul ilmi ya, gerbangnya ilmu, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu nyaris tidak pernah memutuskan perkara kecuali ya yatasyawaru ya, kecuali minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib ya. Dan kesatria ya, dalam hal ini berani. Jadi kesatria itu bukan hanya berani, tapi lebih dari itu, gentleman gitu ya. Nanti kita akan lihat kisah-kisahnya ya. Ini hal menarik. Kemudian yang kedua, secara personal teman-teman sekalian, saya punya kenangan tersendiri dengan sosok sahabat Nabi ini. Dulu waktu kecil ya, saya bersyukur hidup tanpa gadget, tanpa WA, tanpa YouTube, tanpa TikTok ya, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Sehingga di satu sisi bersyukur karena tidak ada gangguan belajar ya, dan kekhawatiran akan merusak ya, pemikiran itu tidak ada ya. Sehingga saya tumbuh dibesarkan oleh kakek saya. Saya tinggal bersama kakek saya waktu itu. Bukan berarti ibu saya dan bapak saya nggak ada, tapi saya memilih ya, tinggal bersama kakek saya, mendampingi beliau berdagang pada waktu itu. Dan saya ingat banget, almarhum kakek saya itu suka ngasih saya buku ya. Apalagi ketika saya usia 6 tahun, 7 tahun sudah bisa membaca lancar ya. Di antara buku-buku yang beliau berikan itu adalah buku tentang kisah-kisah para rasul ya. Dan kemudian mengerucut pada kisah-kisah para sahabat Nabi. Saya ingat banget sebelum tamat SD, saya udah hafal betul-betul biografi kisah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarat Mubasysyaruna bil Jannah. Saya sangat bersyukur, dan barangkali itu yang kemudian memberikan ruh, ya, spirit kepada saya ketika belakangan. Ya, yang saya masuk dengan belakangan adalah 20 tahun terakhir ya. Saya agak fokus mengkaji sirat nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah dan bersahabat. Jadi kalau diundang ngisi kajian, ya, saya menyanggupi tema ini. Nah, jadi kalau ada yang minta saya ngisi tafsir, bukan tidak bisa, karena saya juga belajar tafsir ya. Tapi saya mempersilakan kepada ustadz yang lain. Ya. Jadi hampir selama 20 tahun dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 saya fokus menggeluti dunia sirat nabawiyah, baik dengan tulisan-tulisan, membuat kajian-kajian, atau kemudian bahkan ada beberapa kali kita bikin semacam workshop ya, training ya sirat nabawiyah, mendirikan lembaganya namanya ya, Pusat Kajian Sirah ya, Pusat Kajian Sirah, dan kemudian melahirkan beberapa karya tulis ya, baik artikel-artikel ataupun buku ya. Buku sudah tercatat 57 buku ya, 57 judul, dan sebagian besar adalah sirat nabawiyah. Jadi apa yang menjadi pengalaman saya waktu kecil dulu ya, itu kemudian menjadi semangat saya untuk menggeluti dunia sirat nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, poin saya adalah di antara 10 sahabat masuk surga, atau kemudian para sahabat secara umum ya, ada 3 sahabat yang betul-betul menjadi idola kami anak kampung yang hidup tanpa listrik, tanpa gadget, dan tanpa internet pada waktu itu ya. Saya mengidolakan 3 sahabat Nabi. Ini di luar Rasulullah tentu saja ya. Pertama adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya.
Kemudian yang kedua ya, adalah Khalid bin Walid. Dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Ali bin Abi Thalib. Bagi saya tiga sahabat Nabi ini adalah sama-sama memiliki keberanian yang luar biasa. Omar, siapa yang tidak kenal keberanian Omar? Bahkan setan pun takut gitu ya. Masalaka, ya, tidaklah setan melewati fajjan, sebuah jalan ya, yang pernah dilewati oleh Umar. Maka dalam ilustrasinya ya, kalau di sini ada jalan, di sini Umar pengen lewat, setan pengen lewat, setannya minggir. Keberanian luar biasa. Khalid siapa yang tidak kenal? Panglima tak terkalahkan. Ya, kalau kita bicara tentang seni menjadi panglima, seni berperang, belajarlah kepada Khalid bin Walid. Dan tokoh kita hari ini Ali bin Abi Thalib. Ya, kita akan lihat bagaimana keberanian seorang Ali bin Abi Thalib ini ya, off the box, ya, out of the box, di luar kotak, tidak tidak terfikirkan, ya, tidak terfikirkan. Nah, kita mulai dari sosok Ali bin Abi Thalib ini siapa? Ali bin Abi Thalib tentu saja sepupu Rasulullah, ya, karena ayahandanya Abu Talib pamanda Rasul. Nah, jadi Abu Talib dan Abdullah ayahanda Rasul ini satu ayah, satu ibu, ya, dengan Abdullah. Ya. Jadi ayah mereka namanya Abdul Muttalib, ibunya namanya Fatimah binti Amr. Nah, jadi Abdullah dan Abu Talib satu ayah, satu ibu. Ya, kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib, dan nenek Rasulullah namanya Fatimah binti Amr. Dan ini berbeda dengan paman Nabi yang lain. Misalnya Hamzah, Abbas, lalu kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Ini juga pamanda Rasul. Tapi mereka beda ibu. Mereka beda ibu. Tapi kalau Abu Talib dan Abdullah itu satu ibu, satu ayah. Jadi Abdul Muttalib itu ya punya istri 5. Ya, punya istri 5. Nah, salah seorang istri namanya Fatimah binti Amr. Dan melahirkan anak Abdullah dan Abu Talib. Ali adalah putra Abu Talib, paman kandung, ya, atau putra paman kandung Rasulullah SAW, sepupu asli, betul-betul sepupu. Nah, ini tentang Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib ini, teman-teman sekalian, dikisahkan hidup bersama baginda Rasulullah SAW pada usia atau sejak usia yang sangat dini, usia 5-6 tahun ya. Dia sudah membersamai Rasulullah SAW. Maklum Abu Talib waktu itu punya beberapa anak yang cukup banyak, sehingga anaknya itu di-share, disebar. Ada yang ikut Rasulullah, ada yang ikut Hamzah, ada yang ikut Abbas, dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib beruntung banget ikut Rasulullah SAW sejak kecil, pada usia ya, 5 atau 6 tahun bahkan sebelum kenabian. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ya, mendapatkan keberkahan tersendiri, dan saya kira ini hal yang harus kita syukuri. Ya, kita yang hari ini lahir dalam keadaan muslim bersyukur banget. Ya, kita belum tentu, mohon maaf, nauzubillah ya, kalau kita lahir dalam keadaan kedua orang tua kita bukan muslim, belum tentu kita muslim, belum tentu. Nah, kembali ke Ali bin Abi Thalib ini ya, bagian dari skenario Allah SWT. Dia tinggal ya, di rumah, di keluarga seorang yang akan menjadi manusia paling mulia, penutup para nabi, Muhammad SAW. Dan betul ya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu kemudian beliau memulai dakwahnya secara diam-diam ya, tanpa syak dan ragu sama sekali. Ali bin Abi Thalib yang masih usia 8 tahun waktu itu ya, usia 8 tahun ini teman-teman, itu sudah masuk usia tamyiz. Usia di mana seorang anak sudah bisa membedakan mana ayah, mana ibu, atas, bawah, kiri, kanan, permen Mentos, kapur barus ya, uang 2.000, uang 20.000 gitu ya. Ini usia-usia 8 tahun sudah mulai ada pembebanan walaupun belum masuk sinut taklif. Ya, ini disebut dengan usia at-tamyiz ya. Mulai diperintahkan untuk sholat ya, karena sudah lewat 7 tahun. Ini usia-usia sangat kritis gitu ya, kalau tidak hati-hati dalam dunia pendidikan anak. Karena itu Ali sendiri mengatakan dalam konsep pendidikan, kata beliau,
didiklah anak kalian pada usia 7 sampai 14 tahun, usia-usia ini ya, dengan cara apa? Seperti mendisiplinkan pasukan perang. Jadi harus betul-betul strike, harus satu tegas. Sebab kalau fase ini lewat sudah, ya, nanti kita akan kerepotan ngaturnya gitu kan. Nah ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakan. Oke, baik. Pada usia 8 tahun ya, dia sudah atau diajak oleh baginda Rasul untuk mendapatkan hidayah, memeluk Islam, dan dia pun ya menerima seruan saudara sepupunya itu, yaitu Rasulullah SAW. Ada kisah unik. Karena dakwah Nabi waktu itu, teman-teman sekalian, masih siriyatan, masih diam-diam, ya, 3 tahun lamanya, dan ibadahnya pun masih terbatas. Artinya puasa Ramadan belum ada, haji belum, yang ada cuma sholat. Itu pun sholatnya ya belum 5 waktu, karena perintah sholat 5 waktu itu kan ketika Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian. Ini baru tahun kedua atau tahun ketiga. Sholatnya cuman malam doang, belakangan ditambah lagi pagi dan sore, jadi 3 kali. Pun dilaksanakan diam-diam. Sholatnya di dalam kamar, di rumah, di balik lembah. Suatu saat baginda Rasulullah SAW ya, dengan Ali bin Abi Thalib sholat. Waktu itu berjamaahnya belum begitu dipaksakan. Jadi kalau bisa berjamaah, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena kondisinya belum memungkinkan. Ya, sholat berjamaah itu betul-betul baru ditekankan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi para sahabat banyak yang sholat di rumah sendiri atau dengan keluarga, ya, atau di balik lembah-lembah di tempat tersembunyi. Waktu itu baginda Rasul sholat bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuan oleh bapaknya Abu Talib. Abu Talib ini betul-betul luar biasa, seorang ayah yang bijak, ya, orang tua yang betul-betul ya bisa memahami karakter anaknya. Dia tidak langsung membentak, tidak langsung marah, tidak langsung menginterogasi dengan kasar, tapi tetap dia panggil anaknya ini tanpa sepengetahuan Rasulullah. Katanya, ta'ala ya bunayya, kemari anakku. Duduk di sampingnya, ya, dan kemudian diajukan beberapa pertanyaan. Kata Abu Talib ini kepada Ali kecil, 8 tahun usianya, maza kuntum taf'alan? Barusan atau tadi apa yang kalian berdua lakukan? Maksudnya dilakukan Rasulullah dengan Ali. Kuntum tarka'an wa tasjudan. Ya. Saya lihat kalian tadi ruku, sujud, dan ini enggak biasa. Orang Quraisy enggak kenal yang beginian. Mereka kan nyembahnya berhala. Enggak kenal ruku, sujud, enggak kenal ya. Ini kalaupun ada orang yang ruku dan sujud, mereka anggap ya bukan ibadah, itu ngapain? Olahraga kali gitu ya, senam ya. Kata dia, kalian tadi ngapain? Ya. Ada rukunya, kemudian ada sujudnya dan terusnya. Kata Ali polos, anak kecil 8 tahun, tidak berbohong. Kata dia, ya abati wa ya ayahku, tilka salat, itu salat. Salat, katanya. Dia paham salat. Dia nggak ngerti selama ini ayahnya salat. Tilka salat, itu salat. Salat. Maya salat, apa itu salat? Kata, dijelaskan itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nabi katanya kan. Siapa nabi? Ya Muhammad, ya, saudaraku, huwa nabi, dia adalah nabi. Ya, unzila ilaihi wahyu. Wahyu katanya. Ya, Al-Qur'an. Jadi katanya, anakku, laqad aksartal kalam. Anakku, engkau sudah banyak aksartal kalam, artinya udah banyak bicara, banyak disampaikan. Sholat, wahyu, Al-Quran, apa ini kata gitu kan? Dia bingung sendiri gitu. Dia bingung, anak kecil. Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib dengan apa adanya. Apa kata ayahnya ini? Dan ini menjadi modal dia kemudian dan menjadi ketaatan. Kata Ali, kata Abu Thalib kepada anaknya ini, ilzam akhaka Muhammadan. Ya, tetaplah bersama saudaramu Muhammad. Maka sejak saat itu Ali bin Abi Thalib ini, teman-teman sekalian ya, tidak pernah meninggalkan Rasulullah dan menjadi betul-betul pendukung setia Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya dia sangat kecewa karena ayahanda tercintanya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak sempat atau tidak bersyahadat. Ya, jadi pada tahun ke-10 kenabian, Abu Talib yang sudah tua ini akhirnya meninggal dunia, ya, namun tidak sempat bersyahadat. Dia meninggal, dan ini juga menimbulkan kesedihan yang luar biasa pada diri Nabi. Sehingga wajar kalau kemudian para ulama ada yang menyebut tahun itu dengan amul huzn, tahun duka cita.
Apalagi kebetulan pada waktu itu ya, padahal yang sama, tahun yang sama Nabi juga kehilangan orang yang beliau cintai, yaitu Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah ini kisah masa kecil Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dia membersamai Rasulullah SAW, dan dalam banyak riwayat Ali bin Abi Thalib ini adalah copy paste Rasulullah, cara bicaranya, cara jalannya, postur tubuhnya sangat mirip dengan Rasulullah. Ya, bahkan rambutnya juga mirip dengan Rasulullah, ya, tidak begitu keriting, tidak begitu lurus. Tubuhnya juga sama tinggi dengan Rasulullah. Ya, jadi Rasul itu dalam riwayat Imam At-Tirmizi dikatakan Nabi Muhammad tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek. Ini kesaksian para ulama hadis tentang sosok Rasulullah. Tidak begitu tinggi seperti Umar, Khalid, siapa lagi yang jangkung besar tinggi, ya, atau kemudian siapa namanya yang besar tinggi juga, siapa? Iya, kalau Amr bin As pendek. Amr bin As itu relatif pendek dibanding dengan yang lain, ya. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini juga terkenal tinggi besar badannya, ya. Abu Sufyan bin Harb, ya. Nah Rasulullah itu tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek. Nah Ali itu baina Umar wa Amr, baina Umar bin Khattab dan Amr bin As. Kalau Amr bin As itu relatif pendek, kalau Umar itu besar tinggi, ya. Nah Ali itu nggak begitu tinggi, sedang-sedang saja, ya. Karakternya sangat mirip dengan baginda Rasul, dan ini bisa difahami pertama karena mereka memang masih saudara, ya. Mereka satu kakek bernama Abdul Muttalib. Yang kedua, ya, dari kecil dia sudah ikut Rasulullah, sehingga logat-logat bicara Ali bin Abi Thalib itu sangat mirip dengan Rasulullah, dan ini sangat-sangat bisa dipahami kita, teman-teman sekalian, ya, ketika tinggal dalam sebuah komunitas, ya, misalnya anak-anak saya gitu kan, walaupun kami secara langsung tidak ada keturunan orang Sunda, saya bukan ahlu Sunda wal jamaah, saya bukan, ya. Tapi dari luar, saya dari Sumatera. Tapi anak-anak saya karena lingkungan Sunda, ya logatnya logat Sunda, ya. Ada ma-nya, ada atuhnya, ada apa lagi, ya. Jadi karena lingkungan. Nah Ali itu lingkungannya Rasulullah, jadi kalimat-kalimat tata cara bicaranya juga sangat mirip dengan Rasulullah. Dan karena itu ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, saat rumah Rasulullah SAW dikepung oleh 10 pemuda kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Kita ingat kisah hijrah. Rasulullah SAW memberikan tugas khusus spesial kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk tidur tempat tidur beliau. Ya, kita masuk pada bab keberanian seorang Ali. Rumah Nabi dikepung, terancam kematian, ya, pagi tidak keluar, digerebek dan pasti akan dibunuh. Dalam kondisi yang genting itu, Nabi meminta kepada Ali, "Ya Ali, Anda tidur di tempat tidur saya. Gunakan selimut saya," kata Rasul. Ini kita tidak hanya bicara tentang sebuah ketaatan kepada Nabi, tapi bicara tentang keberanian menghadapi risiko. Menggantikan Rasulullah ini bukan menggantikan kondangan, ya. Kalau gantiin orang kondangan, pulang-pulang bawa besek atau makan-makan gitu, ini enggak. Ini gantiin orang mau dibunuh. Luar biasa gitu kan. Ini gantiin orang yang kemungkinan besarnya dibunuh gitu kan. Dan itulah Ali, dengan sepenuh ketaatan, dengan sepenuh keberanian, dia mengiyakan. Dan apa yang kemudian terjadi, ya, hijrah Rasulullah berhasil dengan mulus ketika orang-orang yang mengepung rumah beliau mengintip dan melihat, ya, menyangka Nabi sedang tidur tempat tidurnya. Ya, karena orang yang ingin mereka bunuh lagi tidur, ya ngapain gitu kan, tidur juga. Akhirnya mereka yang di luar itu santai. Saking santainya mereka nyender, ketiduran pula, ya. Begitu mereka ketiduran, Nabi keluar dari rumah dan selamatlah Rasulullah, ya. Nah, ada yang nanya, "Ustadz, itu ketika Nabi berhasil keluar ke Gua Sur, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan Abu Bakar Siddiq, Ali gimana kabarnya?" gitu kan. Banyak juga yang kepo, ya. Saya pernah ngisi kajian, ini saya nggak jelasin. Nah, maka sebelum teman-teman nanya, saya jelasin aja gitu, ya, biar nggak jadi PR. Nah, jadi kita nggak usah cerita Nabi hijrahnya karena kita fokusnya ke Ali. Jadi ketika malamnya ditungguin nggak keluar-keluar Nabi dari rumahnya, pagi digerebek. Begitu dibuka pintu, dipaksa, nggak ada Ali. Kata Abu Jahal yang mimpin pengepungan, "Mana Muhammad?" katanya. "Nggak ada," kata Ali. "Udah keluar." "Kapan?" "Semalam." Dia jujur apa adanya.
yang benar-benar digeledah rumah Rasulullah. Nggak ada Nabi. Nabi memang nggak ada. Ya, maka dalam riwayat Ali itu sempat dipukulin sampai babak belur tapi nggak dibunuh. Nah, disitulah gentlemannya bangsa Arab. Yang ingin mereka bunuh adalah Rasulullah, bukan Ali. Maka mereka melepaskan Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib ini ya menunjukkan keberaniannya dalam level yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi menggantikan Rasulullah tidur tempat tidur beliau, kali ini tidak. Ya, dalam dimensi keberanian yang berbeda. Apa itu? Melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah sendirian. Teman-teman bisa bayangin, Mekah Madinah itu jaraknya bukan Bogor Jakarta, itu dekat. Bogor Jakarta paling 50-70 kilo. Ya, dari UKI ya ke Bogor itu paling 35 kilo gitu ya. Dulu saya suka naik bus ya. Ya dari Bogor ke Priuk paling 80 kilo gitu kan. Enggak ya. Mekah Madinah itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat peta hari ini, jaraknya itu tidak kurang dari 500 kilo. Hampir 500 kilo. Saya pernah ngitung Kang Maulana ya. Jadi 2019 akhir saya sempat liburan dengan keluarga ya. Muter-muter ke Jawa ya. Dari Pemalang kami langsung ke Jogja, ke Solo. Nah, pulang dari Solo, begitu akan masuk tol Solo menuju ke Bogor pakai kendaraan pribadi waktu itu, saya pasang Google Map, klik, ngitung waktu dan jarak. Dari Solo menuju ke Bogor itu 500 kilo. Nah, itulah jarak Makkah dan Madinah. Bogor Solo. Ya. Dan medannya itu bukan medan Bogor. Bogor banyak buah-buahan, banyak pohon, banyak jualan pinggir jalan ya. Teman-teman kalau ke Bandung lewat Puncak itu nggak bakalan kelaparan. Pinggir jalan banyak yang jual. Mulai dari tape uli sampai ke dodol Garut, apa aja ada gitu. Nggak mungkin kelaparan. Tapi ini Mekah Madinah bro, nggak ada yang begituan gitu. Yang ada adalah hanya padang pasir Sahara. Kalau kita merem, kemudian bangun lagi, itu kan kalau nggak hati-hati bingung. Utara mana, barat kemana, bisa nyasar gitu kan. Karena padang pasir Sahara gitu kan. Kalau panas luar biasa, kalau dinginnya mencucuk tulang. Ya. Nah untunglah waktu itu sekitar di bulan September, bulan Oktober ya. Jadi cuaca tidak begitu panas. Coba kalau berangkat di bulan Juli ya, atau Juni, Juli, wah itu panas terik. Atau berangkat di bulan Desember gitu kan, wah itu dingin luar biasa gitu kan. Nah ini berangkatnya di bulan akhir bulan September mereka berangkat. Atau bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Ali berangkat sendirian ya, tidak ada yang menemani ya. Jarak yang 500 kilo itu terus sekalian ya, ditempuh dengan perkiraan waktu 11 hari ya, 11 hari karena Nabi itu hijrah 8 hari, nah dia menyusul 3 hari, jadi sekitar 11 hari. Kalau Nabi dan Abu Bakar pakai unta, kalau Ali jalan kaki. Kekuatan dalam takaran umum, kekuatan jarak tempuh dengan perjalanan darat itu sehari semalam itu sekitar 40 kilo. 40 kilo gitu kan. Itu kalau pakai unta. Kalau jalan kaki berarti kurang dari situ. Bisa jadi hanya 20 atau 30 kilo sehari. Saya sih belum nyoba. Tapi perkiraan umumnya begitu. Ya, jadi dalam riwayat dikatakan jarak tempuh sehari semalam itu ya kira-kira bisa ditembus 40 kilo. Makanya kalau Mekah Madinah itu 500 kilo, berarti kalau 10 hari ya itu udah 400. Nah, ini 500 berarti sekitar 11-12 hari jalan kaki. Nah, jadi itu jarak tempuh jalan kaki ya. Nah, ada yang lebih cepat pakai kuda. Kuda itu 3 hari. Ya, Mekah Madinah itu kalau pakai kuda 3 hari, pakai unta 8 hari, jalan kaki 11 hari, naik bus 5 jam. Silakan pilih mau pakai apa ya. Sehingga ketika sampai di Quba itu, ya, Ali sudah nggak karuan, pakaiannya udah kusut masa. Ini bukan Bogor, Bandung di mana-mana ada mata air gitu, nggak ada. Ya, enggak ya, belum lagi perbekalan. Pakaiannya kusut, rambutnya juga nggak keruan, apalagi rambut Ali itu kan gondrong. Ya, Ali itu rambutnya gondrong ya. Kemudian ini yang menarik dalam komentar Umar bin Khattab itu, sandal Ali itu udah nggak ada lagi. Jadi Ali itu kaki pecah-pecah berdarah ketika sampai di Quba menemui Rasulullah SAW. Ya,
Ini tentang kisah tentang sebuah keberanian yang luar biasa, teman sekalian ya. Berani mengambil risiko, berani melaksanakan tugas, berani dalam menjalankan ketaatan. Saya kira ini teladan yang harus kita tumbuhkan hari ini, yaitu ya, sikap berani ya. Dan ini harus tumbuhkan sejak kecil ya, sikap berani ini ya. Berani bukan berarti jagoan yang petantang-petenteng nyari lawan, enggak ya, tapi berani dari dalam diri kita masing-masing, dari dalam diri kita, bukan orang yang gampang ditakut-takuti ya. Dan ini PR kita hari ini, banyak anak-anak yang sudah masuk SMP tidur nggak berani tidur sendirian, mesti temanin orang tuanya, enggak ya. Nabi mengajarkan ketika sudah masuk usia 10 tahun, fariquhum fil madaji. Dalam teori pendidikan anak, maksimal 10 tahun anak-anak tidak gabung lagi dengan orang tua. Jangan sampai teman-teman sudah SMA atau mungkin sudah kuliah masih satu kamar dengan bapaknya, ini enggak benar ya. Masih minta temanin kalau ke kamar mandi, wah ini enggak benar ya. Jadi keberanian itu akan melahirkan kemampuan untuk memimpin ya. Salah satu karakter seorang pemimpin itu adalah berani mengambil risiko, berani menghadapi peluang dan tantangan ya. Dan itu salah satu sosok Ali bin Abi Thalib. Baik, tiba di Madinah Al-Munawwarah, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ya, segera atau tahun kedua Hijriah ya, menikahkan ya, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ya, dan dari keturunan mereka ini ya, antara pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ini ya, mereka dikaruniai 4 orang anak. Ini sepakati para ulama ya, yaitu Hasan, Hussein, Zainab dan Ummu Kulsum. Ada satu lagi namanya Muhsin ya, tapi ini ulama berbeda pendapat ya, apakah Muhsin ini anaknya dari Fatimah atau bukan ya. Saya pernah, kalau nggak salah teman-teman sekalian, sebentar saya buka, membuat ini ketemu ya. Saya pernah upload, nanti teman-teman cek lagi aja, saya buka sebentar aja ya. Saya pernah upload di Instagram saya ya. Kang Randi atau kemudian Kang Abi yang sudah buka mungkin pernah lihat postingan ini ya, mengenal keluarga Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Fatimah binti Rasulullah ini istri Ali bin Abi Thalib ya. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah lahirlah Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum dan Muhsin ya. Muhsin ini dipersisihkan oleh para ulama apakah lahir dari Fatimah atau istri Ali yang lainnya. Ini tapi yang fix itu ada 4. Namun demikian ya, dari selain Fatimah ini ya, Ali bin Abi Thalib juga menikahi beberapa orang wanita ya. Kalau kita hitung di sini ada Fatimah, yang kedua ada Khawla, yang ketiga ada Laila, yang keempat adalah Ummul Banin, yang kelima adalah Asma binti Umais ya, yang keenam Umamah binti Abil As, yang ketujuh adalah Ummu Sa'id, dan yang kedelapan adalah Mahya. 9 Sa'bah binti Rabi'ah ya. Jadi ada 9 wanita yang dinikah oleh Ali bin Abi Thalib, dan dari ke-9 wanita ini ya tercatat ya, beliau dikaruniai 14 anak laki-laki dan 19 atau 17 anak perempuan. 14 tambah 19 33 putra dan putri ya. Dan yang menarik, dari anak-anak beliau ini ada juga yang dinamakan dengan Omar, ada namanya Abu Bakar, ada namanya Utsman. Ini menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib itu ya menghargai ya khalifah-khalifah sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Sebentar supaya tidak hilang, saya sharekan di chat ya linknya. Nanti bisa diklik. Oke, baik. Ketika hijrah ke Madinah ya, kembali Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan prestasinya dengan cara apa? Dan ini saya kira bisa kita ambil hikmahnya. Beliau tidak pernah absen dalam semua peristiwa besar dan bersejarah menyertai Nabi SAW. Ya. Jadi ketika terjadi perang Badar, beliau ikut. Bahkan bukan hanya ikut, dialah ya, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk maju dalam peristiwa disebut dengan mubarazah. Jadi mubarazah itu begini. Jadi sebelum perang besar teman sekalian itu ada warming up-nya, pemanasan dulu. Ini pasukan, ini pasukan. Jadi maju dulu tuh.
Biasanya bisa satu lawan satu, bisa 2 lawan 2 atau 2 lawan 3. Nah waktu itu kafir Quraisy maju 3. Maju 3. Pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga adalah Walid bin Utbah. 3. Nah dari pihak kaum muslimin maju 3 orang juga, Hamzah, Ubaidah dan Ali. Ali menjadi petarung pertama dalam perang Badar. Dia tidak ikut. Dia tidak pernah absen. Perang Uhud juga demikian, perang Khandaq juga demikian. Bahkan perang Khandaq itu ada kisah tersendiri. Ini menarik saya kisahkan karena kita bicara tentang keberanian, dan di dalam kisah ini ada sikap kesatria, ya, yang menjadi tema kita hari ini. Jadi ketika Madinah dikepung, teman-teman sekalian, oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu, 10.000 tentara kafir Quraisy dan kawan-kawan mengepung Madinah 25 hari lamanya, ya. Dan kaum muslimin bertahan dengan menggunakan parit, dan karena itu perang ini disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, walaupun parit ini udah dalam digali, lebarnya tidak kurang dari 5 meter, kedalamannya lebih dari 4 meter, orang mencemplung ke dalam nggak mungkin naik lagi gitu kan. Dijagain pula oleh para sahabat sehingga mereka sampai ketinggalan sholat gitu kan, nggak sempat. Jadi ada hari-hari tertentu mereka sholatnya itu 4 di waktu sholat isya, mereka sholatnya 4 waktu. Sholat sholat asar, zuhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan di waktu isya. Bayangin gitu kan, begitu mencekamnya. Walaupun untuk menjagain parit ini gitu kan, jangan sampai dijebol oleh musuh. Ternyata berhasil juga. Ya, Amr bin Abdul Wud namanya, itu bisa bikin jembatan. Ya, dia bikin jembatan, bagaimana caranya gitu kan? Dengan sekian belas orang dia masuk. Dan ini bahaya. Dia masuk, kalau dia berhasil mengalahkan petarung-petarung dari kaum muslimin, itu artinya apa? Ini pintu gerbang bagi pasukan mereka untuk masuk ke dalam kota Madinah dan menyerang musuh. Ini pertarungan yang luar biasa. Ya. Kalau pertahanan ini jebol gitu kan, maka mereka akan masuk semua. Tapi kalau kaum muslimin bisa mengalahkan mereka, ya, sekitar 13 atau 14 orang ini, mereka selesai. Mereka gagal. Nah, 13 atau 14 orang ini ditentukan oleh panglimanya, Amr bin Abdul Wud. Jadi intinya di Amr bin Abdul Wud ini, kalau Amr bin Abdul Wud menang melawan petarung kaum muslimin, maka sekian belas anak buahnya akan menyerbu. Ya. Kalau sekian belas orang yang berhasil, maka 10.000 tentara akan masuk. Kuncinya di Amr bin Abdul Wud. Maka dia petantang petenteng. Wah, kata dia, man yubaris. Ya, kalau bahasa Betawinya itu, siapa yang mau melawan gue katanya. Dia udah masuk ke tengah Madinah. Ya. Di depan ada barisan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin tidak ada yang maju. Pertama, yang akan mereka hadapi preman kelas kakap, Amr bin Abdul Wud. Yang kedua, belum ada instruksi dari Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Ali waktu itu berada di samping Rasulullah. Di samping Rasulullah. Kata Ali, ya, memberikan isyarat ke Rasul. Ya Rasul, tunjuk saya. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, huwa Amr. Itu Amr. Jangan main-main, itu kan, itu Amr. 2 kali Ali meminta, 2 kali juga Nabi menjawab yang sama. Pada kali yang ketiga, ya Rasul, tunjuk saya. Maka kata Rasul, qum ya Ali, bangun ya Ali. Maka Ali bangun, lalu kemudian menyiapkan pedangnya. Ya, pedang itu bercabang, teman-teman sekalian. Ujungnya itu cabang 2 seperti ini. Ini khusus bagi Ali. Dalam bacaan saya belum pernah menemukan pedang yang seperti itu kecuali pedangnya Ali. Zulfiqar namanya, ya, cabang. Ya, musuhnya waktu itu Amr bin Abdul Wud, naik di atas kudanya. Dia petantang petenteng, jagoan lah gitu kira-kira. Maju dia. Kata Amr bin Abdul Wud, melihat Ali di depannya. Ali nggak pakai kuda, Amr bin Abdul Wud di atas kudanya. Man anta, katanya. Dia bukan nggak tahu itu Ali, tapi ini ledekan. Kalau bahasa Tanah Abangnya, siapa lu? Siapa lu? Ya, man anta, ngejek, bukan nggak tahu. Kata Ali bin Abi Thalib, ana Ali. Ali ibn Abi Thalib. Oh, ketawa Amr bin Abdul Wud. Ketawa dia. Apa katanya? Saya cari pamanmu yang lain yang maju. Suruh pamanmu yang lain yang maju. Saya tidak ingin membunuh anak kecil. Katanya. Jadi Ali itu dianggap anak kecil. Usia Ali waktu itu 8 tambah 13, 21 tambah 5, 26 tahun.
ya bukan anak kecil lagi sih. Tapi kalau dibanding dengan Amr bin Abdul Wud, oh beda banget. Amr bin Abdul Wud waktu itu jagoan, 40 tahun usianya, usia Rasulullah gitu kan. Kata dia, "Inni la uridu an aqtulak." Saya tidak ingin membunuhmu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Walakinni uridu an aqtulak." Tetapi saya ingin membunuhmu. Dibalikin. Maka marahlah Amr bin Abdul Wud, dia turun dari kudanya, teman sekalian ya. Dia cabut pedangnya yang tajam itu, dia pangkas ya kaki kudanya sendiri yang bagian depan. Jadi dua kaki kudanya itu dipangkas dan buntung seketika. Ini untuk menunjukkan bahwa pedangnya itu tajam, bisa memangkas dua kaki kuda sekaligus, bikin orang ngeper, bikin orang ketakutan. Tapi yang dihadapinya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia tidak gemetar, tidak takut, dan tetap bergeming dalam posisinya. Maka ya mubarazah, duel berlangsung dalam sekian jurus, begitu kira-kira kalau bahasa silatnya ya. Ali bin Abi Thalib berhasil memangkas pedang Amr bin Abdul Wud sehingga mental ya. Begitu pedangnya mental, maka Ali seketika ya menggunakan pedangnya tadi, teman-teman sekalian, menggunakan pedangnya kemudian ditusukkan ke lehernya Amr bin Abdul Wud. Tinggal begini doang ya. Tapi Ali dengan penuh kesabaran mengajak Amr bin Abdul Wud ini untuk tobat. Kata Ali, "Ya Amr, ya, saya mengajak Anda untuk bertaubat, mengajak Anda untuk masuk Islam." Ya, demikian luar biasa Ali. Musuh sudah tidak berdaya seperti itu. Tapi Amr bin Abdul Wud memang dasar preman kelas kakap, tidak bisa dinasehati. Dia malah ngeludahin Ali. Diludahin Ali. Kalau kita dalam posisi Ali, teman-teman sekalian, bisa kebayang. Ya, jadi pedang kita udah di lehernya, kemudian musuh itu ngeludahin kita, ya tinggal tusukin aja begitu gitu ya. Tapi Ali tidak. Kita belajar tentang kesatria. Kita belajar tentang gentleman. Ya, Ali bukan menusukkan pedangnya, malah ditarik pedangnya. Ditarik pedangnya dan kemudian dia istighfar, menenangkan dirinya. Setelah tenang, ketika lawannya akan bangkit, dia pangkaskan pedangnya sehingga membuat buntung leher Amr bin Abdul Wud. Ya, melihat Amr bin Abdul Wud tergeletak, lalu kemudian anak buahnya yang sekian belas orang tadi lari kucar kacir dan nyebrang lagi, dan itulah kegagalan ya, kafir Quraisy untuk menyerbu ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, belakangan ada yang nanya, "Ya Ali, kami lihat Anda tadi sudah menusukkan pedang ke leher lawan, tapi kenapa tiba-tiba ditarik?" Ali menjawab, "Ya, dia tadi ngeludahin saya. Kalau saya membunuh dia, kalau saya langsung membunuh dia, saya khawatir motif tujuan saya membunuh dia bukan karena Allah, tapi karena saya diludahin, dan saya tidak ingin mencederai niat ikhlas saya dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Seorang ksatria yang luar biasa, teman sekalian, yang di dalam perang Uhud ya, kalau kita balik sekilas juga pernah ketika dia akan melawan musuhnya ya, dan akan membunuh musuhnya itu mengangkat kaki sehingga auratnya kelihatan. Maka Ali segera memalingkan wajahnya dan kemudian berpindah ke tempat lain. Dia tidak ingin membunuh lawan yang sedang membuka tersingkap auratnya, tidak berdaya. Jadi seorang Ali bin Abi Thalib yang muda, yang kemudian berani, kesatria, dan apalagi cerdas. Jadi Ali ini seorang yang cerdas. Cukuplah sebagai bukti kecerdasan Ali bin Abi Thalib ini karena dia menjadi penasehat inti pada 3 khalifah sebelumnya. Ya. Abu Bakar Siddiq menjadikan Ali bin Abi Thalib walaupun masih muda sebagai penasehatnya. Ya, demikian juga Umar bin Khattab tidak pernah memutuskan perkara kecuali meminta pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pun dengan Utsman bin Affan juga demikian. Ya, dia tidak pernah mengabaikan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan perkara. Di masa Rasulullah SAW, ya, saya tegaskan lagi, dia tidak pernah absen dari semua peristiwa besar, dan ini saya kira inspirasi bagi kita, teman sekalian ya. Kita jangan asyik jadi penonton dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting ya. Jadi ketika terjadi peristiwa penting, kita jangan asyik jadi penonton, apalagi sekedar jadi pengamat. Nah, quote-nya adalah, sekenceng apapun teriakan penonton, sekeras apapun sorak-sorai para penonton, sengotot-ngototnya ya, ucapan para pengamat, dia tidak akan menang. Sebab yang akan menang adalah para pemain. Nah, jadi kalau Anda berada di gelanggang permainan, ya, duduk sebagai penonton, duduk sebagai pengamat, walaupun tepuk tangannya kenceng banget gitu kan,
ketika gol diciptakan, dia nggak akan menang karena dia penonton. Kalau Anda pengen menang, terjun ke medan pertandingan. Dalam kehidupan nyata hari ini juga demikian. Kalau kita asyik anak-anak muda hari ini sekedar jadi pengamat, sekedar jadi buzzer di Twitter, Anda tidak akan pernah menang. Kalau Anda pengen menang, jadilah peserta, jadilah pemain, aktiflah, ikutlah dalam peristiwa besar yang melahirkan perubahan-perubahan di negeri ini. Akhiran sebagai penutup, teman sekalian, Ali bin Abi Thalib ini seorang anak muda yang cerdas, ya, yang berani, lalu kemudian yang disegani, ya, disegani bukan hanya di keluarga Rasul SAW saja, tapi memiliki akhlak al-karimah yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, walaupun ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih muda, ya, tapi dia tidak pernah luput dari perhatian para sahabat radhiyallahu ajmain, ya. Dan satu lagi, Ali bin Abi Thalib juga kalau kita bicara tentang kasih sayangnya terhadap anak-anak, ya, juga demikian. Ali sangat sayang kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan sangat memperhatikan dunia pendidikan, ya. Dia sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, keluarganya, dan juga memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa idenya di masa pemerintahannya, walaupun tidak lama, hanya 5 tahun dia memerintah, ya, tapi telah menghasilkan atau melahirkan warisan yang luar biasa. Di antaranya dia mengusulkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, gitu kan, untuk memberikan harokat Al-Quran, ya. Jadi harokat Al-Quran yang waktu itu belum ada, ini terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.